Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanatil muttasilil imami mu'alliqu rahimakumullah wa dan naf'a wa bi ulum fid dharain amin. Al hadis tasi wal ishrun, hadis yang ke-29, abwabul khair wa masalikul huda, bab ya pintu-pintu kebaikan dan jalan kepada petunjuk Allah. An Muaz bin Jabal radhiyallahu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni jannah wa yu'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'altani an azim wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allah taala ta'budallaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal bait ya. Cuma qala ala aduluka ala abwabil khair as-shaumul junnah wal sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u nara wa salatu rajuli fi jawfil lail summa tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'lamun summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudi wa jirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa jirwatu sanamihil al-jihad ya. Kita kemarin sudah sampai situ ya, di mana ya pintu-pintu kebaikan dan menuju jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala pernah ditanyakan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunal jannah wa yubaiduni aninar ya. Muaz bin Jabal ya memohon kepada Allah, berkata ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah, ya Rasulullah kabarkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku, beritahulah kepadaku ya bi amalin yudkhilunil jannah, amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan yang menjauhkanku daripada api neraka. Qala laqad sa'alta an azim, qad sa'alta an azim. Rasulullah bersabda, ya wahai Muaz, laqad sa'alta an azim, kau telah bertanya suatu pertanyaan yang berat ya, yang berat tentang surga dan neraka, berat ya, besar, berat ya, azim, besar ya. Wa innahu la yasirun ala man yasrallahu ta'ala ya. Tapi walaupun berat ya, sungguhnya daripada perbuatan itu la yasirun ala man yasrallah, akan mudah, akan enteng, gampang ya. Mega Allah memang memudahkannya. Allah kasih mudah ya. Sembahyang juga enak sampai malam ya, sebaik sunat sampai malam enteng. Baca Quran juga enak ya, tapi kalau yang berat udah baru satu ain udah ngantuk. Gue sembahyang gitu gak baru 2 rakaat ya malam ya, udah ya, capek ya. Tapi kalau Allah mudahkan ya gampang ya ya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila ya. Siapa yang ya berinfak, ya percaya dengan hari akhir, akan dimudahkan, digampangkan jalan untuk menuju akhirat. Ya, wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi kalau yang pelit, ya pelit, nggak percaya di akhir nanti ada pembalasan itu, maka Allah akan ya beratkan, sulitkan untuk beramal menuju akhirat. Nah itu ya, beratkan itu ya.
Jadi di mana ya itu suatu perbuatan pertanyaan yang azim ya, sekalipun berat tapi Allah berikan hidayah, Allah mudahkan, semuanya bakal jadi enteng ya. Gitu ya. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Ya, ta'budullah, sembahlah Allah, la tusyriku bihi syai'an. Kau tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, kita menyembah Allah dengan ikhlas ya. Itu ikhlas, tidak mensekutukan Allah SWT. Waktu qimus sholat, mendirikan sholat. Waktu dia zakat, memberikan zakat. Waktu sumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Waktu hujjul bait. Ya, itu ya, yang pertama adalah melaksanakan kewajiban daripada yang telah diwajibkan kepada kita. Ya, pertama tauhid, kan kita mantapkan tauhid kita. Ya, jangan mensekutukan Allah ya. Itu. Kedua sholat ya, kemudian bikin zakat, berpuasa ya, bulan Ramadan atau hujjul bait dan gitu kan. Cuma qala ala adulkum ala awabil khair. Hai Muaz bin Jabal ala adukum ya. Jika kamu aku tunjukkan ya daripada pintu-pintu kebaikan. Ya, kalau tadi kewajiban harus kerjain. Jangan ditinggalkan, harus dikerjain. Ya, kalau mau masuk surga ya, pertama tauhid kita ya dibersihkan daripada kemusyrikan. Ya, terus laksanakan daripada rukun-rukun Islam yang 5. Ya, mendirikan sholat, berpuasa, zakat, haji ya. Nah, kemudian ya selanjutnya ya Allah ya Rasulullah SAW katakan pada Muaz, ala aduluka ala abil khair, sudika maukah kau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan ya, yang juga bisa ya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu as-saumu junnatun wa sadaqu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'un ma'u an-nara wa salatu rajuli fi jawfil lail summa ya tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya malun ya, di mana pintu-pintu kebaikan yang juga akan ya merupakan suatu amal perbuatan amal soleh yang akan bisa membawa kita ke dalam surga, masuk surga jauh daripada api neraka, yaitu as-saumu junnatun, puasa yaitu junnah ya, perisai ya, perisai puasa itu perisai ya, junnah namanya itu perisai ya. Nah, puasa di sini wal muradu bihuna siyamul nafli la siyama Ramadan. Puasa di sini yang dimaksud puasa itu perisai adalah puasa sunat, bukan puasa wajib. Nah, kalau puasa wajib, puasa Ramadan tadi sudah di rukun Islam ya. Rukun Islam tu qimus shalah, wa tutiyaz zakat, wa tasmu Ramadan, hil baiti. Nah, kemudian dengan ya salat sunat ya. Di sini wasaumu junnatun, puasa ya, puasa ya, puasa sunat gitu ya, puasa sunat maksudnya di sini. Kita banyak-banyak puasa sunat ya, wal muradu bihi huna siyamun nafli la siyam Ramadan. Maksudnya saumu junnatin, puasa nafal, puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Kita setelah melaksanakan kewajiban kita puasa Ramadan, puasa bulan Ramadan, maka kita harus isi juga dengan amal-amal yang soleh ya, yaitu puasa sunat ya. Pakai puasa Senin Kemis ya, ada puasa Yaumil Bid ya, 13, 14, 15 pertengahan bulan ya, tinggal 13, 14, 15 3 hari itu Yaumil Bid, Yaumil Bid namanya ya, atau puasa-puasa lain nanti ya itu ya, itu kita lakukan ya, itu adalah junnatun ya, sebagai perisai, sebagai benteng. Yanahu taqaddama huwa wiqayatun minan nar fil akhirah, karena puasa sunat itu akan membentengi kita dari api neraka nanti di yaumil qiyamah. Kenapa dikatakan puasa sunat itu sebagai junnah, sebagai benteng ya? Kenapa sekarang sebagai benteng
pertahanan kita. Lianal muslim yang tani'u fihi anisyahawati intisalan li amrillah wa hadza ya'udul itizamil hudud ya yuqarribu bihi wa yuqarribuhu minat taqwa allati hiya fa'ala ma amara Allah bihi. Kita berpuasa, kita bisa mempertahankan benteng kita, diri kita itu, yaitu menjaga yang tani'u fihi anisyahawat. Kita bisa menjaga hawa nafsu kita. Kalau kita makan mulu, ya sampai lagi dimakan sate mulu, wah nafsunya naik, nggak bisa tahan tuh, ya ngomongnya juga udah tinggi itu, ya. Tapi kalau kita puasa, ya maka syahwat kita bisa kendalikan, ya intisal bi amrillah, ya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang itu dikatakan as-saumu junnatun, puasa itu perisai, ya daripada ya perbuatan-perbuatan ya yang tidak baik, daripada hawa nafsu. Puasa itu bisa membentengi diri kita, ya. Pertama, kalau puasa hawa nafsu kita bisa kita kendaliin. Lagi puasa Senin atau Kamis, ya kita naik KRL berdempet-dempetan gitu, ya lagi puasa. Ada cewek kiri dia deketin apa? Bisa jaga diri kalau lagi puasa. Coba kalau dia makan kenyang, wah makin deket, ya nggak bisa. Kalau dia puasa, ya bisa bertahankan, itu perisai namanya, membentengi diri kita, ya membentengi diri kita, ya. Wa hadza ya'udul iltizam al-hudud, ya wa yuqarribu bihi minat taqwa. Dia akan mendekati kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ma amarallahu bihi, melaksanakan perintah Allah, ya perintah Allah, ya menjaga diri kita daripada perbuatan maksiat, ya wa taraku ma nahallahu taala, ya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita lagi puasa enak, ngapain habis zuhur nih? Ya masa tidur lagi, baca Quran, gitu, ya bisa menahan hawa nafsu, ya. Kama anna hadzal imtina yudha'ifu tahkumul qawiyya as-sahwat, ya fil insan. Jadi puasa itu bisa mencegah, ya bisa mencegah, ya daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ya yasihu bisaum taqiyan wa naqiyan tahiran minaz junub, ya yasbihu, ya yusabbihu bisaum sabaha yasbahu, ya maka puasa itu ya akan menjadikan seorang takwa, ya. Jadi puasa bisa menjadi orang yang takwa, ya nggak ada orang kayak ya dia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya itu hawa nafsunya bisa dikendalikan, ya taqiyan, ya bisa, ya sebagai bersih, dirinya bisa bersih daripada dosa, ya tahiran, ya tahiran suci, taqiyan suci, tahiran bersih, ya bisa suci bersih, minaz zunubi daripada zunub, ya itu salat sebagai jannah. Wasadaqatu tufi'ul khati'ah, ya sedekah dapat mematikan atau bisa menghancurkan, membersihkan daripada kesalahan-kesalahan, daripada dosa. Sedekah, ya gitu. Wal murad bi sadaqah huna ghairu zakat. Yang namanya sedekah di sini juga maksudnya sedekah sunat, ya sedekah sunat berbanyak. Kalau sedekah wajib, ya di sini adalah yang dapat membersihkan, ya matikan, ya menghapus daripada dosa-dosa, yaitu sedekah huna ghairu zakat, ya puasa apa sedekah bukan zakat tapi sebagai sedekah sunat. Nah kita perbanyak, ya sedekah, ya karena al-khati'ah allati tat'abuha wa tamhu atharuha innama hiya sagairul muta'alliqah bihaqqillah. Ya, jadi dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan kita puasa, ya daripada sedekah, ya
sedekah itu ya. Dengan sedekah kita bisa ya terhapus dosa-dosa kecil kita. Ya, makanya tiap pagi itu sedekah dah. Ya. Nah, malaikat ada malaikat yang doain kita tuh, ada yang satu doain, yang satu nyumpain. Dan sampai disumpahin gitu. Enggak sedekah. Ya, sedekah. Ya. Tapi kalau yang dosa besar ya anal kabair la yamhuha illa bitaubah. Kalau dosa besar enggak cukup sama kita bersedekah aja, tapi harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wal khataya muta'alliqah bihaqqil adami la yamhuha illa ridho sahibiha. Ya, adapun kesalahan dosa berkaitan atau berhubungan dengan manusia, dengan hak adami, hak manusia itu enggak bisa dihapus. La yamhuha, tidak bisa dihapus illa ridho sahibuha, kecuali orang yang kita bersalah padanya meredokannya. Oh ya, kalau mau orang harus minta maaf ya, atau kita mengambil barangnya harus kembalikan dan minta maaf ya itu. Jadi kalau mau orang harus minta maaf dulu. Ya, tapi kalau kepada Allah bisa dengan amal-amal soleh ya, amal-amal soleh ya, dengan bersedekah bisa terhapus dosa-dosa kecil, dengan kita berwudu bisa terhapus dosa-dosa kecil, kita sholat ya terhapus dosa-dosa kecil, kita membaca zikir, tasbih, tahlil, takbir ya setelah sholat fardu 30 kali 33 kali ya, itu juga menghapuskan dosa kecil. Maka kalau habis sholat jangan langsung jalan ya. Ya harus kita berzikir. Nah di situ ya dosa-dosa kecil kita dapat dihapuskan ya. Kemudian wassalatul lail ya, dan salat malam juga menghapuskan dosa-dosa kecil, yaitu salatut tatawwu fil lail ba'dan naum, yaitu salat sunat malam setelah tidur. Apa salat apa? Salat sunat harus tidur dulu apa? Tahajud. Yeah. Tahajud harus tidur dulu ya. Tapi kalau sholat hajat, sholat taubat ya itu nggak pakai tidur, dan boleh siang juga. Ya hajat boleh siang, ya sholat taubat boleh siang, gitu ya. Sholat tasbih boleh siang, ya. Nah tapi yang malam yang harus tidur dulu adalah sholat tahajud ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Sebagian malam hendaklah kita bangun nafilatan lak ya, sebagai nafilah ya, sunat ya, atau juga menambah ya pahala kita ya. Jadi sebagian malam tidur ya, bagian malam kita sholat yaitu sholat tahajud ya. Jadi pada malam itu kita begitu ya sholat ya, dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ya minal khotoya ya, maukah wahai sahabat-sahabat ya, ala adullukum ma yamhullahu minal khotoya wa yarfa'ud darajat ya, maukah aku beritahukan perbuatan yang Allah hapuskan dosa-dosa dan Allah angkat derajat. Sahabat bilang, wabala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Apa itu yang bisa menghapuskan dosa kita? Yang pertama isbaghul wudu bil makarih, berwudu di waktu sunyi, berwudu di waktu dingin, berwudu di waktu orang lagi pada tidur, berwudu di waktu kesulitan. Maka saat itu kita berwudu dengan sempurna, dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, kita berwudu tengah malam. Wah, itu orang pada tidur, lagi kedinginan, kita bangun dah. Ya, nggak usah lama-lama. Ya, walaupun hanya 2 rakaat. Ya, walaupun hanya 2 rakaat. Ya, subuhnya jam berapa? Jam 4 lewat dikit, 3:30 dah. Iya, 3:30 dah. Itu
Ada sembahyang atau tahajud dan witir sudah. Karena Allah SWT firmankan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, ya Rasulullah, qumil laila illa qalila, bangunlah walaupun hanya sebentar, sedikit, ya kita baca salat sunatnya, ya walaupun sedikit gitu ya. Illa qalila nisbahu aw unkus minhu qalila, atau lebih daripada sedikit, ya bangun dah ya 2:30, oh ya itu bangun ya, atau lebih dari jam 12 ya. Tapi yang penting bagi kita jangan semua malam buat tidur, jangan tidur jam 11 sampai subuh, ya tidur jam 2 ya sampai lewat subuh. Itu ya, tidurlah jam 10 ya. Kalau nggak ngapa-ngapain tidur jam 10 ya, jangan ngobrol aja, ngerokok, ngopi ya sampai jam 11 gitu ya. Kita tidur jam 10 ya, bangun 2:30 ya. Jadi salat lail ya, salat tahajud ini ya gitu ya. Ya jadi kita ya itu salat ya malam ya, salat malam itu adalah di mana ya merupakan pahala yang sangat besar ya, kita salat ya, salat lail. Ya, kemudian ya di mana lanjutan daripada hadis ini ya, katakan ya summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sananihi ya. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW, ala ukhbiruka, maukah kau ya aku beritahukan bi ra'sil amri, tentang ya ra'si, pokok urusan hidup kita, urusan agama, wa amudihi ya dan tiang-tiangnya, wa zirwati sanamihi dan sebagai mahkotanya. Qultu, maka aku berkata, ya kata Muaz bin Jabal, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah ya, mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah ya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, Rasul amri al-Islam ya, pokok daripada urusan peribadatan ya, urusan al-Islam adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat ya. Wa zirwatu sanamihi ya al-jihadu, dan mahkotanya adalah jihad fi sabilillah ya, jihad fi sabilillah ya. Jadi Rasul amri al-Islam ya, pokok ya daripada urusan itu adalah agama ya, agama ya. Kalau kita semua berpegang teguh kepada agama ya sebagai pondasi kita, maka semua urusan kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya ya, tidak menyimpang daripada apa yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi pokok itu adalah dasarkan agama ya. Tafsir hadza bi hadis Muaz alladzi rawahu al-Imam Ahmad ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ra'sa hadzal amr an tashhada an la ilaha illallah ya wahdahu la syarikalah ya. Penjelasan ya, uraian ya daripada pengertian Rasul amri Islam, pokok urusan ya, kita ini al-Islam, ada Islam ya. Penjelasannya adalah ya di mana dikatakan ya hadza bi hadis man rawahu al-Imam Ahmad ya, melihat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW berkata, inna ra'sa hadzal amri, sesungguhnya pokok urusan ini adalah ya antasyhada ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi pondasi ya, pondasi dah bukan pokok. Kalau pondasi kan, kalau pondasinya kuat maka bangunannya juga kuat ya. Kalau pondasi nggak kuat, bangunannya juga nggak kuat. Nah, jadi urusan kita ya berpondasi kepada ya
Kalimat di sini antasyhada ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sebagai fondasi kita. Ya, akidah kita, tauhid kita perkuat. Fondasi kita perkuat. Maka kalau sudah kuat daripada fondasinya, ya daripada dua kalimat syahadat ini sudah tertanam dalam diri kita dengan begitu kuat, maka amalan-amalan yang lain, perbuatan-perbuatan lain akan menjadi kokoh. Ya, akan menjadi kokoh. Itu kuat jadinya. Salatnya kuat, ya, puasanya kuat, baca Qur'annya kuat, ya, karena pondasinya kuat. Ya, kalau dia pondasinya gak kuat, ya salatnya juga nggak kuat, ya, tiangnya nggak kuat. As-salat ya itu adalah maduddin. Salat itu sebagai tiang agama. Jadi fondasi tiang-tiang itu adalah salat. Ya itu ya. Nanti sebagai atapnya jihad fisabilillah. Itu ya. Jadi rumah itu bagus ya, jihad fisabilillah. Ya. Itu ya. Jadi dikatakan ya anna rasa hadzal din asy-syahadatani ya. Pokok ya atau fondasi daripada agama ini adalah syahadatani, dua kalimat syahadat. Wa man lam yuqarribuha batinan wa zahiran laisa minal islami bi syai' ya. Wa man lam yuqarribuha ya. Barang siapa tidak mengakui dari dua kalimat syahadat ini batinan atau zahiran, baik secara batin maupun secara zahir, walaisa minal islam bisyai, maka dia tidak termasuk daripada Islam. Nah, kalau enggak buat syahadat jelas ya dia bukan orang Islam. Itulah dikatakan inna rasaddin allazi ba'atsa bihi sallallahu alaihi wasallam wa huwal islam wa arkanuhu al khamsatu jami'an ya, bahwasanya sungguhnya ya pokok fondasi pada agama itu allazi ba'atsa bihi Rasulullah sallallahu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu yaitu Islam. Ya, yaitu Islam, biarkanihi Islam dengan rukun-rukunnya yang 5. Bukan Islam doang, tapi laksanakan rukun Islam. Ya, kan banyak orang Islam doang. Apaan Islam? Benar Islam, lihat KTP-nya. Iya benar Islam agamanya. Sembayangnya entar sembayang entar enggak. Bohongnya jalan terus. Ya, itu ya demikian ya. Nah, itu ya. Jadi fondasinya adalah dua kalimat syahadat ya. Wa umuduhu as-shalah. Tiang daripada agama ini adalah as-shalat. Tiangnya adalah salat. Ya, ai inna sholata imaduddin. Salat ini tiang agama. Wa muhu allazi yaqumu bihi ya. Penyanggahnya itu ya untuk mendirikan bangunan itu ya sebagai tiang dia. Tiang. Nah, ini komponasi kuat, maka tiangnya juga kuat ya. Seperti ya seorang membangun suatu tenda dengan tiangnya. Kalau tenda nggak ada tiangnya nggak bisa bangun. Ya begitu ya Islam ya kalau nggak ada tiangnya itu dia tidak akan bisa melaksanakannya ya. Kama annal amudu yarfa'ul bait wa yuhayyi'uhu lil intifa ya, seperti ya sebagaimana orang bangun rumah ya harus ada tiang ya gitu ya. Dan nanti bangunan itu akan menjadi bermanfaat, berguna. Kalau rumah ada tiangnya, ada atapnya, berguna ya, bisa kita buat tidur, buat bisa istirahat, buat kita bisa makan itu ya. Tapi kalau tiangnya nggak ada, nggak bisa jadi rumah, kita nggak bisa tinggal situ, nggak bisa ngambil manfaatnya. Ada pondasi doang, pondasi juga pada gempur, nggak kuat, ya, nggak ada tiangnya.
Nah, nggak bisa dimanfaatkan, ya nggak bisa manfaatkan, ya. Oke ya. Kemudian ya yang dimana kadang tiang ya as-salatu imaduddin. Kemudian wajir waktu sanami al-jihad dan mahkotanya atau gentengnya atapnya itu al-jihad ya jihad fisabilillah itu ya ay a'lama fil Islam warfahu al-jihad ya yang tertinggi ya daripada Islam dan yang paling tinggi ya adalah arfahu al-jihad yaitu jihad paling tinggi jihad tempatnya juga di atas paling tinggi sebagai benteng itu ya nabihi i'la'u kalimatillah kenapa dikatakan jihad paling tinggi ya karena al jihadu di i'la'i kalimatillah menjaga kalimat Allah meninggikan kalimat Allah menjaga agama Allah jihad itu ya maka Rasulullah ya untuk menyebarkan agama itu dengan jihad dengan berperang itu ya dengan berperang jihad gitu ya kalau zaman Rasulullah adalah ya menyebarkan agama Islam ya itu adalah dengan jihad fisabilillah berperang kalau masa kita ini sekarang jihad dan nafsi jihad nafsi ya nifjat hawa nafsu kita berjuang ya di jalan Allah ya jangan ya mengikuti daripada hawa nafsu ya gitu ya wa yazharul Islam wa ya'lu ala sail adyan fala zalika li ghairihi minal ibadat ya wa yazharul Islam ya tegaknya Islam jelasnya Islam wa ya'lu ala sail adyan ya dan tinggi ya yang tertinggi daripada agama-agama lain ya walaysa zalika li ghairihi minal ibad ya tidak yang demikian itu daripada ibadah ya jadi jihad ya annal jihad huwa afdalul a'mal ba'dal faraidi ya Rasulullah SAW bersabda ya bahwasanya ya al jihad huwa afdalul a'mal ba'dal faraid ya Rasulullah berkata kan sungguhnya jihad itu wa abdul amal seabdul-abdulnya perbuatan amal soleh ba'dal faraid setelah yang difardukan setelah sholat ya zakat puasa maka kemudian adalah berjihad di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya bagaimana kunci daripada urusan ini supaya betul-betul ya yang diwajibkan kita ya daripada kunci urusan ya atau di agama ini ya wa kulluhu hifdzil lisan kuncinya adalah untuk kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi adalah hifdzil lisan menjaga lidah kita itu ya kita sembahyang ikhlas kepada Allah jaga hati ya jangan sampai kita udah sembahyang malam ya ngantuk banget pagi-pagi ini temannya bilang lu udah ngantuk banget pagi ini nggak seger iya gue belum tidur nih semalam sembahyang malam hilang tuh pahalanya hilang temannya ngantuk banget temannya ya iya emang ini belum tidur semalaman sembahyang ngaji hilang ria namanya ya ria makanya segala sesuatu jangan pakai ya kita omongin kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu ya itu jangan sampai kita demikian gitu ya maka kuncinya untuk kita selalu mendapatkan pahala adalah hifdzil lisan ya menjaga lidah kita ya menjaga kita itu suatu kunci ya kunci daripada ya yamliku tilkal amal kunci pada yang amal pula itu adalah as-sabiqatu wa tabiha ya yang tersebut ya yang tadi wayaj'alu ala ghayati minal amal puncak daripada kesempurnaan wa huwa kaful lisan wa habasu anisyar ya
Kaful lisan menjaga lidah kita dan menahan daripada hawa nafsu, ya, menahan daripada asyar keburukan. Ya, jadi kesempurnaan ya dalam hidup kita ini semua yang kita amalin, yang kita kerjain itu kaful lisan wa habasu anisyar. Jaga mulut kita, jaga lidah kita, tahan daripada perbuatan yang tidak baik. Ya, itu. Waqad bayana hamma hajjal lisan wa dafatuhu fi syarih hadisun. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu bil yawmil akhir falyakul khairun liyasmut. Ya, siapa man kana beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ya, berbicaralah yang baik, aw liyasmut atau diam. Gitu ya. Berbicara yang baik, ya, bisa mendapatkan pahala atau diamlah. Ya, kadang-kadang kan kita pengen buat ngomong aja udah. Iya, nggak tahan kadang-kadang ya. Gitu, orang nggak tanya nggak apa-apa, nggak bisa jalan begitu nggak. Ya, orang nggak tanya sakit banget nih perut, habis makan rujak. Udah bilangin orang aja jangan, udah orang nggak tanya, diam aja. Ya, kita ini ya. Waqad ruya bi musnadihi an Abi Yasir, ya, anna rajulan qala ya Rasulullah dullani ala amali yudkhilil jannah qala ya amsik hadza, ya, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, tunjukkanlah kami perbuatan yang dapat masukkanku ke surga. Qala, maka Rasulullah SAW berkata, amsik hadza, isyarah ila lisan. Rasulullah pegang lisan, mulut, lidahnya, yes, lidahnya, ya. Ada alaihim, ya, berulang-ulang, ya, balik lagi, ya. Kemudian kakalat syarakat ka umuka, celaka ibumu, hal yakub nas ala manakhirihim finnar illa asaidil alsinatihim, ya. Orang masuk dalam neraka itu dapat terjerumus ke neraka kecuali adalah hasil daripada lidahnya, ya, daripada lidahnya, ya, gitu ya. Fainal insan yazra'u bi qawlihi wa amalihi alhasanat wasayyiat, karena manusia itu ya berbicara, ya, beramal, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat sayyiat. Semua ya suruh yaumul qiyamah mazarwan. Kemudian nanti di yaumul qiyamah dia akan menerima, mengetam, ya, menuai apa yang dia kerjakan. Faman zarwa khairan min qaulin wa amalin hasadan karamah. Siapa yang menanam kebaikan, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dia akan mengetam, mendapatkan hasil kemuliaan. Tapi sebaliknya, waman zarwa syarra min qaulin aw amalin hasada gadan nadamah. Siapa yang berbuat kejahatan, baik dari ucapannya, baik dari perbuatannya, hasada, dia akan menerima nanti penyesalan. Itulah, ya, maka itu sekali lagi kita kuatkan pondasi kita, ya, kita laksanakan rukun Islam dengan sebaik-baiknya, terutama sholat, ya, kemudian diiringi dengan amal-amal daripada sunnah-sunnah, baik sholat sunat, baik daripada sedekah sunat maupun yang lain-lainnya. Itulah, ya, hadis kita yang ke-29. Kemudian besok akan masuki pada hadis yang ke-30, ya. Demikian, mudah-mudahan, ya, apa yang kita dengar ini dapat meningkatkan iman takwa kita kepada Allah SWT, ya, dan kita terus mendapat bimbingan dari Allah sehingga kita betul-betul mendapatkan imanan haqqat tuqatih, iman yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amaka bimazida ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li ajmi sultani Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahu biha subhanakallahumma wa tahum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.